Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Adit di Kendal. Mas Adit menceritakan tentang satu pengalaman horor yang belum lama terjadi ya. Kejadiannya itu dialami oleh Mas Adit sekitar tahun 2013 atau tahun 2014 lalu. Nah, di tahun-tahun tersebut Mas Adit itu ceritanya waktu itu memang lagi nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dia itu cenderung ngebantuin bapaknya. Nah, bapaknya lulus sekolah cuman belum dapat kerjaan, belum ada niatan buat lanjut sekolah dan sebagainya. Mas Adit itu belajar sama bapaknya itu belajar elektronik. Bapaknya Mas Adit sendiri itu adalah seorang tukang servis atau tukang reparasi kulkas, AC, dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan sama kompresor gitu ya, yang ada kompresornya, yang ada pendinginnya. Yaitu tadi AC, kulkas, dan lain-lain. Nggak cuman itu, sebenarnya bapaknya Mas Adit dulu itu adalah tukang servis TV gitu ya, radio, dan yang lain-lain. Cuman karena belakangan itu orang servis TV itu udah jarang. Biasanya kan dulu yang diservisin itu TV-TV tabung ya. Tapi karena mungkin sekarang udah nggak zaman, ya udah peminatnya atau konsumennya pun mulai berkurang. Akhirnya bapaknya tuh banting setir, udahlah ngurusin ini, mesin cuci juga ya, mesin cuci, kulkas, pokoknya elektronik berat lah. Jadi selain servis, bapaknya Mas Adit itu juga jual beli bekas gitu ya, kulkas bekas, AC bekas, dan sebagainya. Nah, ini pada suatu hari, ya Mas Adit tiap hari itu begitu sama bapaknya, bantu-bantu. Nah, ini pada suatu hari, bapak itu ngomong, "Dit, nanti malam kamu ada acara ndak?" kata bapak. "Aku nggak ada pak," katanya. "Kenapa pak emang?" "Nanti malam anterin bapak yuk," katanya. "Anterin kemana pak?" Nganterin kulkas," katanya gitu kan. "Oh, ada yang beli pak." "Iya, ada yang beli, cuman rumahnya agak lumayan cukup jauh dan minta diantarnya itu malam ini," kata si bapak begitu. "Oh gitu, ya udah pak," kata si Mas Adit, "aku juga nggak ada acara, aku nggak kemana-mana," gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita, malam harinya sekitar jam 8 itu tuh udah mulai siap-siap. Jadi dari sore itu juga udah dicek sama bapak ya, kalau kulkas itu udah normal semuanya, udah berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, setelah dicek sekitar jam 8, bapak itu kan ada mobil pick up ya. Nah, itu kulkas itu pun dinaikin ke sana. Ya Mas Adit bantuin bareng-bareng ngangkat, diikat segala macam. Jam 8 malam itu mereka pun berangkat menuju ke suatu daerah yang lumayan cukup jauh waktu itu. Ditempuh pakai mobil, bawa kulkas, bawanya itu nggak cepet-cepet juga gitu ya, bawa pelan, itu kurang lebih sekitar setengah jam. Nah, berangkatlah mereka. Awalnya ya bapak biasa aja gitu ya, ngobrol-ngobrol seperti biasa, dan mungkin kurang lebih sekitar perjalanan 15-20 menit gitu ya, itu udah mulai memasuki area yang ya udah mulai masuk ke perkampungan-perkampungan seperti itu. Dan di perkampungan tersebut itu sepi banget, karena apa, ngelewatin kayak ada hutan ya. Mungkin itu sebenarnya bukan hutan, kayak kebunnya masyarakat, kebun warga, tapi memang belum ada bangunan sama sekali di situ. Jalanannya tuh naik turun waktu itu, cuman bukan daerah pegunungan ya, tapi ya begini-begini, agak sedikit naik turun dan berkelok-kelok waktu itu. Dan malam itu ya si Mas Adit bilang, "Pak, hati-hati pak nyetirnya." "Iya, tenang aja, mata bapak itu masih waras, ngeliatin baut kecil aja masih kelihatan," kata bapak seperti itu. Nah, sampai akhirnya pada satu titik ngomong sama Mas Adit, "Dit, nanti di depan itu ada turunan. Nah, turunan itu di paling bawahnya itu ada jembatan. Nanti kalau di jembatan itu, kamu kalau misal ngerasa ada yang manggil atau kamu melihat ada sesuatu yang aneh di situ,
kamu diem aja ya, kamu ndak usah gimana-gimana, katanya begitu. Oh iya Pak, kenapa Pak? Itu tempat angker ya Pak, jembatan angker atau gimana ya Pak ya? Ya kurang lebih seperti itu. Emang ada apanya Pak di situ? Nah tidak usah dibahas dulu, kata bapak, nanti malah kamunya takut lagi. Ya enggak Pak, aku penasaran gitu, kalau bapak kok ngomong seperti itu tumben-tumbennya gitu. Biasanya perjalanan sama Mas Adit itu nggak ada obrolan kayak gitu sama sekali. Nah ini bapak nggak mau cerita gitu kan, ya sudah nanti aja di rumah. Jalanlah ke situ dan nah ini nih di depan nih, kamu kalau ngedenger apa, ada yang manggil atau suara apa, kamu diem aja, kamu jangan nyaut, kata bapak seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Mobil pun nurun ke sana, pelan-pelan direm kan. Bapak pun tampak tegang waktu itu, sempat ngelakson dari atas itu udah tidin gitu, udah diklakson. Nah begitu mau sampai ke jembatan itu pun bapak ngelakson lagi. Tintin, Mas Adit juga tegang waktu itu kan. Begitu sampai di jembatan ini agak pelan, dan habis itu tuh nanti naik lagi ke atas. Nah ini begitu sampai di jembatan tadi, Mas Adit beneran ngedenger ada yang manggil. Om, manggilnya begitu, Om, cuman gitu doang. Mas Adit mau nengok kan, dan dia pun, oh ya aku ingat pesan bapak gitu kan, aku mendengar ada yang manggil, tapi udah biarin aja, aku diemin aja. Sampai akhirnya mobil itu pun mau naik ke atas. Nah begitu mau naik ke atas, Mas Adit ngelihat ada seorang anak laki-laki, dia tuh buka baju cuman pakai celana pendek doang, badannya itu basah dan badan itu cenderung pucat ya, kayak orang yang berenang terlalu lama. Apa ya, badannya tuh ya pada bukan ya kayak keriput-keriput begitulah, kayak orang yang berendam terlalu lama. Itu kayak gitu. Posisinya tuh menggigil begini di pinggir jalan, terus begini mau nyetop. Nah begitu ngomong seperti begitu melihat hal tersebut, Mas Adit kan mau ngomong sama bapak, Pak, itu langsung mulutnya tuh diplek begini sama bapak, tep, jangan ngomong intinya gitu, tep. Mas Adit pun akhirnya langsung diem gitu kan. Nah begitu mobil naik ke atas, begitu udah ke atas, udah bapak itu diem aja, dan sampai beberapa menit udah lumayan cukup lama, udah memasuki perkampungan lagi di situ, udah mulai ya ada rumah-rumah warga begitu kan. Di situ baru bapak ngomong, hampir kamu ngomong, katanya begitu kan. Iya Pak, aku hampir ngomong Pak tadi Pak. Soalnya Pak, aku boleh ngomong dah sekarang? Ya kalau sekarang boleh ngomong. Pak, aku tadi pertama ngedenger suara Pak. Ada yang bilang Om gitu, ada yang manggil. Oh ya, kata si bapak, cuman begitu doang. Suara doang kan? Iya Pak. Dan kamu nggak ngapa-ngapain kan? Enggak Pak, aku diem aja. Terus yang kedua Pak, kedua tuh ya kamu ngelihat apaan, katanya gitu ya. Yang kedua itu aku ngelihat Pak, ada anak laki-laki. Itu kayaknya kedinginan Pak, menggigil Pak, badannya tuh basah semua. Ya aku mau ngomong bapak langsung tep begitu kan. Itu kenapa sih Pak? Nah ditanyain begitu. Jadi gini Dit, bapak juga ngelihat itu, cuman bapak yakin itu bukan orang, katanya begitu kan. Itu bukan orang. Jadi bapak langsung tak tutup aja mulut kamu. Tahu kamu pasti mau ngomongin itu. Nah, emang kenapa Pak kalau cuma ngomongin doang? Nah, ya sebenarnya enggak apa-apa, kata bapak. Tapi dari pengalaman bapak sama pengalaman teman-teman bapak, itu kalau misalkan kamu ngomong, Pak, itu ada yang mau ikut Pak. Nah misal kamu ngomong seperti itu, nanti dia itu beneran ikut, katanya gitu, kata bapak. Ikut Pak? Iya, nanti bisa nempel di belakang. Lah terus emang kalau ikut gimana Pak? Ya kalau ikut itu nanti dilalahnya gitu ya, mobil juga nanti berat, terus ada aja masalah nanti di jalan, kata si bapak itu begitu. Oh jadi gitu Pak. Iya makanya udah lah ya, apapun yang kamu lihat, kan bapak udah bilang, bukan cuma denger, apapun yang kamu lihat, termasuk apapun yang kamu dengar, kalau ngelewatin daerah situ, kamu jangan bereaksi apapun, udah diem aja, tenang aja, nggak usah nyaut, nggak usah ngeliatin, nggak usah ngomentarin, kata si bapak. Iya Pak. Oh, sudah Mas Adit kan, kok bisa ya seperti itu ya?
singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Begitu sampai di tempat tujuan, ya begitu, kulkas pun diturunin di situ dan udah selesai, begitu kan transaksi, sisa uangnya pun dibayarin. Nah, sebelum pulang, ini si tuan rumahnya itu sempat nanyain iseng mungkin ya, "Pak, gimana Pak? Tadi perjalanan," katanya. "Ya, gitu Pak, tadi ya sempat ngelihat ada sesuatu di sana." "Tapi enggak apa-apa kan Pak?" "Ya sudah apa-apa," kata si itu. "Ya pulangnya hati-hati ya Pak ya, banyak doa," katanya begitu. Jadi Pak matur nuwun, akhirnya mereka pun pulang sekitar jam 9 malam pulang, ngelewatin rute itu lagi. Nah, sebelum sampai ke sana, Mas Adit itu sempat nanyain, "Pak, ini pulangnya gimana Pak?" "Ya pulangnya sama, aturannya sama seperti saat berangkat. Kamu nggak usah ngurusin apapun yang terjadi di situ." Akhirnya pulang. Nah, jalan pulang ke sana, alhamdulillah itu semuanya semuanya itu baik-baik aja, nggak ada kejadian apapun, nggak ada penampakan, nggak ada suara dan sebagainya. Ngelewatin jembatan itu, Mas Adit itu cenderung dia nggak ngeliatin jalan, tapi cenderung merunduk beginilah, takutnya melihat sesuatu begitu ya. Akhirnya udah lewat begitu aja, sampailah mereka di rumah. Setelah sampai di rumah, Mas Adit itu nagih cerita. Bapak itu katanya pernah punya pengalaman di situ Pak. Emang kejadiannya gimana gitu ya. Akhirnya bapaknya Mas Adit pun cerita, dulu Bapak sebelum ini, dulu waktu masih muda gitu ya. Ini Bapak tuh ya, Bapak kan orang susah katanya. Setiap hari itu ya, karena waktu itu belum ada kerjaan sama sekali, Bapak itu nyari kayu di hutan, nyari kayu di kebun. Nah, begitu udah kekumpul, lumayan cukup banyak, itu nanti Bapak anterin ke, ada di kampung yang lewatin itulah, kata si Bapak ya. Bapak itu ngelewatin itu, dan waktu itu malam, karena Bapak malam itu juga itu butuh uang, kata si Bapak. Soalnya adiknya Bapak, Om ya, berarti waktu itu tuh lagi sakit. Besok itu rencananya mau dibeliin obat, cuman karena uang itu ndak ada gitu ya, dan Bapak itu punya barang itu kayu yang Bapak ambil dari hutan itu. Nah, akhirnya apa? Ya malam itu juga harus Bapak anterin ke pengepul di sana, berharap itu dapat uang lah malam itu. Jadi besok pagi si Omu itu bisa dibeliin obat secepatnya, katanya gitu. Akhirnya apa? Bapak malam itu berangkatnya belum malam, paling jam 7 malam lah segitu. Berangkat dari rumah, itu kayu tumpuk-tumpuk gitu ya, pakai sepeda. Yo tak kayu gitu kan. Dulu lebih gelap dari sekarang katanya. Bapak aja bawa itu loh, bawa lampu minyak katanya. Itu buat nerangin ya, jalannya itu cuman pakai itu doang. Bapak sana, begitu sampai di situ, Bapak berhenti. Bapak ngerem mendadak, gara-gara apa? Bapak ngelihat ada rombongan orang itu bawa keranda. Kayak ada yang mau dikuburin di situ. Pada bawa obor. Zaman dulu, waktu Bapak masih kecil, dia di situ kan listrik belum masuk ya. Wajar kalau misal malam-malam orang itu masih bawa obor, masih bawa lampu senter kayak gitu tuh banyak gitu kan. Dan ini Bapak ngelihat begitu, ada orang meninggal gitu ya, di keranda diusung-usung begitu sama orang-orang itu bawa obor. Dan Bapak kan berhenti di situ. Salahnya Bapak itu nanya, "Pak, yang meninggal siapa Pak?" Bapak itu nanya begitu. Itu nggak dijawab katanya. Kata si Bapak, itu nggak dijawab sama sekali. Nggak dijawab. Ya sudah, Bapak itu tetap minggir aja begini, tak liatin rombongan itu ya, rombongan keranda tadi sampai ujung. Nah, begitu ujung, Bapak itu mau lanjut. Begitu mau lanjut, ternyata apa? Rombongan yang bawa jenazah itu putar balik. Mereka tuh putar balik lagi. Lah, kok mereka putar balik gimana? Ya Bapak itu kan begini, itu kan jalan nanjak ke atas. Kalau misalkan Bapak jalan duluan,
bapak itu ndak bisa cepet. Sementara orang yang bawa keranda itu tuh lumayan cukup cepet jalannya, nanti bapak malah ganggu jalan mereka, kan ndak enak. Ya, mau ndak mau bapak itu harus nungguin mereka lewat dulu. Ini mereka tuh mau kemana sebenarnya? Bapak pun diem aja di situ ya, di jembatan itu bapak malam-malam itu diem aja. Karena ya itu bapak kan bawa kayu itu berat, itu ndak mungkin digenjot gitu, ndak harus tak dorong sendiri gitu. Dan akhirnya apa? Si keranda itu kan putar balik. Nah begitu putar balik, mereka itu berhenti di jembatan. Kok berhenti di sana? Dan apa, kerandanya itu dilemparin ke bawah ke sungai gitu. Benar-benar dilemparin, bruk gitu. Bapak, ih, kok kerandanya dicemplungin ke sana? Dan apa, orang-orang itu tuh pada nyemplung, pada lompat semua, jeblung ke sana. Air kan ke sini kan, tak liatin, kok nggak ada yang lewat, kerandanya nggak ada, orang-orangnya pun nggak ada, kok nggak ada semua gitu. Bapak mulai takut di situ, waduh, jangan-jangan gitu ya. Oh wis, langsung tak dorong sepedanya kan. Begitu tak dorong itu baru dapat beberapa meter, itu udah mulai nanjak. Itu berat banget kata si bapak, sumpah itu berat banget. Tapi apa, tiba-tiba enteng. Loh kok enteng begini, kan bapak disetir begini kan, di bagian setangnya itu megangin. Ini kan gundukan kayu ke belakang itu ada ditambahin pakai bambu lagi. Bapak itu agak sedikit takut jengat begini ya. Cuman untungnya di depan itu juga ada kayunya. Imbang lah intinya kata bapak. Didorong, aduh bapak itu udah ndak kuat, hampir mundur. Tiba-tiba enteng. Ih kok enteng begini ya. Setelah ini bapak terus ke sana, ih kok enteng begini intinya. Sampai begitu sampai ujung, bapak itu baru nengok, melihat ke arah belakang. Ternyata ada yang dorong, kata si bapak. Yang dorong apa pak? Bapak nggak tahu, cuman orang-orang hitam doang. Itu ada 2. Bapak lewat ke sana, mereka tuh berhenti, cuman berdiri begini doang gitu ya. Bapak pun bilang, matur nuwun ya mas yo. Bapak cuman bilang seperti itu. Dan saat bapak memposisikan sepeda biar seimbang lagi, nengok ke belakang, sosok itu udah ndak ada kata bapak. Sudah, bapak pun jalan ke sana dan akhirnya tiba di tempat juragan kayu tadi. Setelah ya bapak datang ke situ, wih kok malam-malam begini Ron, katanya gitu kan. Iya pak, soalnya saya butuh uang malam ini buat besok mau beliin adik obat, katanya gitu. Oh ya sudah, katanya. Cuman kamu ndak apa-apa lewat itu, katanya, lewat jembatan itu. Ya itu pak, tadi saya itu bapak cerita di sana, tak ceritain begini gitu. Si bapak itu cuman ketawa, untungnya ndak apa-apa. Mungkin karena kamu lagi kesusahan ya, jadinya kamu udah diisengin. Biasanya di situ itu lah wis sukanya ngisengin Ron, kata si juragan itu. Wis ndak usah dipikirin, kata si itu ya. Udah ini uangnya tak lebihin, kata. Itu juragan kayunya memang baik juga, udah tua ya. Akhirnya bapak pun pulang dari atas ke situ. Gara-gara itu tadi ada kejadian itu, bapak ngebut, tak bawa ngebut sengebut-ngebutnya dari atas. Cuman begitu tikungan itu yang mau jembatan itu di bawah, bapak ngerem. Nah begitu ngerem, mau tak gas lagi gitu kan, mau tak genjot lagi, sepeda itu ndak jalan, kata si bapak. Kok nggak jalan pak? Lah wis, kata si bapak, tak genjot itu ngangung itu ndak jalan-jalan. Rodanya muter, cuman sepeda itu ndak jalan. Begitu bapak nengok ke belakang, itu ada yang ngangkat sepedanya si bapak. Sepeda bapak itu ada yang ngangkat. Dan itu yang ngangkat itu orang gede banget katanya. Orangnya tuh gemuk, tinggi, lebih tinggi dari bapak lah. Wes pokoknya tinggi, dan itu badannya tuh, perutnya tuh gede banget. Sepeda bapak diangkat begini ya, tak genjot ya udah jalan-jalan, kata si bapak. Terus gimana pak? Ya bapak di situ, bapak diem aja. Mau ngomong, tolong jangan diganggu atau bapak itu udah berani.
Itu cuma tak genjot terus begini. Akhirnya apa? Dilepasin, slep. Jalan sendiri ke sana. Mungkin bapak saking takutnya, saking ketakutannya itu tenaga setannya itu keluar. Itu nanjak lagi, itu ngebut juga waktu itu. Dan alhamdulillah sampai rumah ya bapak selamat, bawa uangnya gitu ya. Bawa uangnya itu selamat. Ada suara burung. Ini udah malam ya, jam berapa sih ini? 11:30 kayaknya. Terus udah bapak sampai di rumah, uang itu pun tak kasih bapak sama ibu, nanti ini buat beli obat adik gitu kan, buat omu itu waktu itu. Dan ya akhirnya bapak cerita sama orang tua gini, dan akhirnya bapak sama ibu itu ngelarang, kamu jangan lewat ke situ. Kalau misal malam-malam, soalnya di situ tuh galak-galak katanya gitu. Emang kenapa pak? Itu kan di situ sering ada orang itu dilemparin jatuh ke kali katanya. Hah begitu pak? Iya, ada beberapa orang dulu gitu ya. Dulu warga kampung sini juga ada pernah kayak gitu. Padahal itu siang-siang ya, ndak malam. Jadi dia tuh lewat di sana. Dia tuh bawa kayu bambu kecil gitu kan. Namanya anak kecil itu kan, suka diperak-perak gitu kan. Buat mukul-mukulin rumput atau apa gitu. Nah lagi kayak gitu, tiba-tiba dia itu ada yang ngangkat, itu dicemplungin ke kali, jebur ke situ. Untungnya dia itu bisa berenang, akhirnya ya dikit-dikit dia pun minggir begitu ya. Ya selamat, untungnya alhamdulillah. Nah beberapa itu ada kejadian si itu apa namanya, si korban gitu ya, si korban itu ndak bisa berenang, ada yang meninggal 2 di situ. Ketemu di ujung sana, kamu tahu ndak? Aku ndak tahu kan, si Mas Aditnya tuh ndak tahu ya, kayak gitu dicemplungin di sana. Dan ya ketemu udah meninggal itu udah 2. Cuman itu dulu, sekarang ya mungkin masih seperti itu pak. Ya aku cuman tadi begini pak. Ya wis untunglah kamu ndak apa-apa. Lain kali udah ya jangan malam-malam begitu. Bapak ya lupa tadi ndak ngomongin ke kamu, kata si kakekmu itu ya. Dan akhirnya sudah begitu udah selesai. Nah ini bapak mau nutup pintu depan kan. Mereka kan baru pulang nganterin kulkas ya sampai rumah. Mobil pun mau dirapiin posisinya, sekaligus ngebersihin dan nutup pagar gitu. Bapak keluar. Ini bapak itu cuman berdiri di depan pintu. Si Mas Adit kan ngeliatin, Pak, ngapain Pak? Kok diem aja di situ gitu. Bapak itu diem, nengok cuman sebentar, terus nyengir gitu doang. Apa ya kata si itu. Akhirnya Mas Adit kan penasaran. Dia pun mendekat ke arah bapaknya, Pak ada. Bapak tuh begini sebenarnya, jangan ke sini gitu kan. Tapi Mas Aditnya karena penasaran, itu mendekat ke arah bapaknya. Begitu mendekat ke arah bapaknya, Mas Adit itu ngelihat di atas mobil pick up-nya, di belakang gitu, di bagian baknya itu ada yang duduk. Dan yang duduk itu adalah bukan sosok anak yang tadi dilihat oleh Mas Adit, yang badannya basah, kedinginan gitu ya. Itu bukan, melainkan sosok gede, warnanya itu coklat tua. Perutnya tuh gede banget, gendut banget gitu ya. Gendut dan manteng gitu ya, nggak ember-ember gitu tuh enggak. Itu posisinya tuh lagi jongkok, dan gedenya itu apa? Hampir semobil pick up. Itu lagi duduk begini, cuman ngadepnya tuh ke arah belakang sana. Jadi bapak itu ngelihatnya tuh dari belakang. Rambutnya itu dikuncir ke atas, kayak orang-orang dulu itu ya. Itu seperti itu, gede banget itu. Si Mas Adit, Pak, itu apa Pak gitu kan. Kata bapak begini, dah masuk lagi. Pintu pun ditutup sama bapak, jegrek dikunci. Pak itu apa Pak? Udah ndak apa-apa, kata. Sudah tidur kata si bapak. Udah sana tidur. Akhirnya ya tidurlah Mas Adit. Cuman ya waktu itu sebenarnya nggak tidur, bapak juga masih melek. Mas Adit juga sama, kepikiran itu tadi. Dan malam itu akhirnya apa? Pagar nggak ditutup,
mobil pun ya wis dibiarin begitu aja ya, udah nggak disentuh sama sekali sama bapak. Dan keesokan paginya Mas Adit juga tidur malam itu ya. Nah keesokan paginya mereka pun bangun. Mas Adit langsung penasaran, ngecekin apa yang terjadi gitu kan. Nah ke arah mobil ke sana bangun, bapaknya itu posisinya itu udah nyuciin mobil waktu itu. Pak, udah dicuci pak. Pak, gimana pak? Apa yang terjadi pak semalam pak ini? Ya kata bapaknya ndak ada apa-apa, ndak ada apa-apa, itu mungkin semalam ikut aja. Dan kamu lihatnya apa? Kata bapak kan. Aku ngeliatnya yang gendut itu pak, yang udah aku ceritain tadi malam sih. Oh, itu tuh yang ini loh. Kamu ingat ceritanya bapak semalam ndak sih? Yang itu pak yang angkat sepedanya bapak. Iya, itu tuh sosok yang angkat sepedanya bapak. Itu yang dulu, ya bapak waktu itu masih kecil ya, masih muda ya. Sampai sekarang itu masih ada, kata bapaknya. Iya ya pak, kok ngikut ke sini ya? Wes bapak juga nggak tahu. Ini makanya tak cuci, semoga nggak ngikut lagi ke sini, kata bapak. Dan ya, alhamdulillah setelah itu memang nggak ada kejadian apapun lagi. Bapak pun menghindari untuk lewat atau mengirimkan barang ke jalanan tersebut ya, kalau malam hari. Mungkin hal ini nggak berlaku buat semua orang, kata Mas Adit, tapi nggak tahu. Bapak itu pernah punya pengalaman dari kecil seperti itu di sana, dan saat lewat malam ke situ pun, Bapak ngalamin juga. Dan malam itu ternyata, Bapak itu kan biasanya pemberani ya, dia tuh nggak sendirian. Cuman karena, ya itu tadi, karena Bapak takut, akhirnya ngajakin Mas Adit untuk ngangkat kulkas sebenarnya sendirian. Bapak itu kuat. Ini alasannya itu karena lebih ke takut, nggak berani. Akhirnya malam itu minta Mas Adit buat nemenin. Cuman itu yang terakhir, malam-malam lewat ke sana, setelah itu udah nggak mau lagi gitu. Katanya tuh kapok. Mas Adit juga, Pak udah lah Pak, nggak usah, besok aja Pak. Seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mas Adit di Kendal sana. Terima kasih banyak Mas Adit atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Ya, kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji juga tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.